Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yamin bil khair. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Masih dalam satu hadis yang belum selesai dibahas mengenai 7 golongan atau orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat hari mahsyar, hari kebangkitan, dikumpulkannya seluruh manusia di tempat terbuka yang biasa dikenal dengan mahsyar. Ada hanya 7 golongan yang dilindungi, diberi tempat berlindung dari kesulitan, dari panasnya, dari sumpahnya suasana kehidupan saat ini. Kemarin yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil ini akan mendapatkan kemuliaan, karena memang menjadi pemimpin itu mudah, tapi pemimpin yang adil, pemimpin yang peduli, pemimpin yang bertanggung jawab, ini yang sulit, berat. Makanya nek iso ngelakoni dari pemimpin yang adil, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan itu. Yang kedua, wasyabun, baik ditasdid, wasyabun lan arep nom, apa ya, wong nom, bocah, pemuda, nasya'akan apa ya, tumbuh istilahnya, muda-muda, cukul, berkembang. Nasya'akan cukul sapa syab fi ibadati rabbihi ing dalem nyembah pangirane syab. Yang kedua yang akan mendapatkan keistimewaan perlindungan itu adalah anak muda tapi yang kehidupannya penuh dengan kebaikan, orientasinya atau hidupnya disibukkan dengan hal-hal yang baik. Kalau di sini diwujudkan dalam kalimat ibadah kepada Allah, ibadah yang dalam bentuk apapun, seperti yang saya contohkan kemarin, ibadah yang mahdhah, yang bersifat ritual, ya, seperti sholat, puasa, mengaji Quran, maupun yang bersifat sosial, ibadah yang dimensinya berhubungan dengan sesama manusia.
menolong orang, memudahkan urusan orang. Misalnya ada yang kesulitan apa dibantu, misalnya ada yang butuh bantuan apa ditolong tanpa ada pamrih. Nah, ini ibadah sosial. Jadi anak muda tapi yang hidupnya penuh dengan nilai-nilai ibadah. Kenapa kok istimewa? Nah, nek ana wong gelem ibadah, jungkung ibadah, tekun beribadah kepada Allah, terus umure wis tuwek, wis dewasa, itu pantes, wajar. Karena memang sudah usianya sudah dewasa, sudah tua, bahkan ya atelah pemane nek ibadah. Kan begitu. Kalau sudah usianya tua, wis meh-meh mati, atau dikatakanlah wis di atas 40 atau 50 tahun kok tekun ibadah ya wis wayah. Ya sudah seharusnya begitu. Tidak heran itu. Gitu ya. Loh, yang mengherankan, yang mengagumkan, yang menakjubkan adalah kalau yang melakukan itu anak yang masih muda, usianya masih belia, masih remaja, masih pemuda, sing kepinginannya sing macem-macem. Kan begitu, biasanya anak muda kan gitu ya, kepinginnya senang-senang, kepinginnya santai-santai, sampai ungkapannya nek nom santai ya, nek es gede urip sugih, terus nek es tua mati mlebu swarga. Sopo sing gak kepingin yang gawe ya duwe pangeran dhewe, dadi pangeran dhewe. Itu anak muda kepinginnya seneng santai-santai dulu, masih lama, masih nanti, usia saya masih muda, masih punya banyak kesempatan. Itu biasanya kan gitu gitu. Tapi mboten ini anak muda tapi orientasinya, visinya ke depan, mikir kalau sekarang saya santai, nanti bagaimana nasib saya ketika dewasa. Maka ketika masih muda, masih punya banyak kesempatan, tubuhnya masih sehat, dia manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Kenapa? Nek wis tuwek, wis loro-loroan baru menyesal nanti, aduh lah apa biar. Nah, kan gitu ya. Nek wis tuwek ini baru menyesal. Kenapa saya dulu kok tidak ini, tidak itu, tidak memeriksakan ini dan itu. Ya, rupa-rupa kan urip enak terus. Ya kan? Ya padahal tidak ada begitu. Hidup itu ya pilihan. Kalau sekarang kita bersusah payah, nanti tinggal memetik hasilnya, tinggal senang. Tapi nek saiki senang-senang berarti diwalik, nanti tinggal susahnya. Iya, tidak ada penyesalan itu di depan, tidak ada, mesti di belakang. Nah, contoh yang sehari-hari lah kita bisa merasakan sendiri. Terus kok saya ditandangi, begitu nanti sudah ada sesuai dengan keinginannya ternyata listrik padam. Nah, kan kayak situ, misalnya kita ketik atau kayak garap proposal atau garap skripsi, garap makalah, kok ternyata begini padam listrik. Nah, bisa garap. Ya itu sudah. Itu contoh. Jadi tidak menunda-nunda apa yang bisa dilakukan sekarang. Ini istimewa, anak muda yang seperti ini istimewa. Ya. Seperti yang saya contohkan kemarin, ada sekelompok anak muda yang peduli banget kepada lingkungan, kepada kebersihan lingkungan, kepada sampah, sampai membentuk sebuah grup, apa namanya kemarin? Apa jadi ini? Nah ya, Pandawara ya. Nah, itu akhirnya dapat atensi dari presiden, dipanggil ke istana, diberi apresiasi. Nah ini karena jarang ada renong itu mudik hujan. Ya, nah ini makanya istimewa mendapatkan. Jadi yang dimaksud ibadah ini tolong jangan dipahami hanya batasannya hanya ibadah yang ritual. Poso iya itu ibadah, tapi harus pahami lebih luas lagi. Pemuda-pemuda yang punya
prestasi, pemuda-pemuda yang punya kepedulian di hal-hal yang baik, yang positif, yang membantu atau membentuk masa depan yang baik. Ini maksudnya nasya'a fi ibadati rabbih. Orientasinya adalah bagaimana menghambakan diri kepada Allah dengan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Ini maksudnya. Jadi maknanya lebih luas. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, Kanjeng Nabi atau bahasa Arab memang begitu, sering saya jelaskan. Kalau di sini menggunakan kata-kata rajulun berarti tutup. Oh, berarti kamu itu nggak bisa begitu. Perempuan nanti tidak bisa dapat kemuliaan ini. Oh, bukan. Ini hanya istilah saja, gitu kan? Nah, saya tadi kapan tadi atau waktu lewat mana kan, ada tulisan beli apa dapat hadiah piring cantik. Nah, kan gitu ya. Kita beli apa gitu ada hadiahnya piring cantik, gelas cantik. Dan memangnya piring dan gelas itu punya jenis kelamin? Kan enggak kan? Kalau disebut cantik bukan berarti karena gelasnya perempuan. Itu istilah. Itulah ya, piring cantik, gelas cantik. Bukan karena gelasnya punya jenis kelamin perempuan. Nah, ini juga begitu. Ya maksudnya seseorang gitu loh. Rajulun itu maksudnya seseorang, bukan berarti laki-laki oleh itu enggak begitu. Ya, warajulun lan wong lanang qalbuhu kang utawi. Ya, qalbuhu mu'allaqun ini sifat yang berbentuk jumlah ismiyah. Qalbuhu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun digantungaken apa qalbuhu fil masajidi ing dalem pira-pira masjid. Nah, ini juga bahasa yang kiasan, jangan dipahami letterlet, jangan dipahami harfiahnya. Oh berarti artinya dicantolno kayak lampu ini, bukan. Ya, artinya apa? Orang yang apa ya? Ya sama dengan tadi ini syabun nasya'a fi ibadati rabbih itu menjadikan masjid itu sebagai apa bahasanya? Tempat yang sangat menyenangkan buat dia gitu loh. Jadi senang hadir di masjid, senang hadir di musola, senang hadir di tempat-tempat yang baik gitu. Jadi meskipun fisiknya ada di mana, tapi tetap hatinya bagaimana ke masjid. Nah, contoh ini beliau sudah almarhum. Ini yang cerita putranya. Jadi namanya Abah Haji Sofwan ya, Sofwan namanya, terus dibantu Abah Sofwan. Rumahnya di depan rumah saya di Jombang. Luar biasa beliau ini, aktifnya berjamaah itu luar biasa, luar biasa. Hatta ketika fisiknya sudah sepuh, sudah jalannya sudah bungkuk, itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Beliau ini jarang sekali bepergian jauh, lumatur jalan. Ya, kecuali terpaksa betul itu baru mau diajak lumatur. Alasannya kenapa? Karena bingung, aku kok nek lumo sholat piye? Ya, gitu loh. Bingung, karena beliau kan orang desa lugu gitu loh. Kalau kita kan ala sholat gampang ada gitu. Beliau pikir kalau naik kendaraan, naik bis, waktu sholat tiba ya om. Jadi malas beliau diajak bepergian kemana-mana karena apa? Bingung sholat. Ini artinya apa? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi yang dipikir itu mari ini aku sholat. Iya boleh apa nek sholat. Bukan Allah gampang nanti dia cari nanti kan. Beliau tadi tenan pernah betul diajak Abu Murad atau naik bis atau naik apa gitu. Tiba waktu adzan atau waktu sholat, bingung ngejak balik masjid. Gitu. Bingung jangan. Kalau kita kan orientasinya enggak, misalnya lomo atau kan bisa dijamak. Nah ini kembali lagi pernah saya sampaikan, fikih itu hanya hukum dasar, hanya untuk apa ya, hal-hal yang sifatnya mendasar. Contoh
tadi atau kemarin itu di grup WA itu ada yang tanya, sekarang kan lagi menjelang libur menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, musimnya orang tukar uang, ya kan? Jadi biasanya bank-bank tertentu itu menyediakan uang baru, ya, untuk nanti ditukar oleh masyarakat. Jadi misalnya saya punya uang 1 juta, saya tukar 5 ribuan, 10 ribuan, nanti untuk dikasihkan ke sanak famili, keluarga, nanti taulan ketika kelencer yoyo, kan begitu ya, uang-uang baru gitu, penukaran uang baru. Nah, kalau di bank atau di lembaga yang ditunjuk resmi itu tidak ada selisihnya. Punya uang 1 juta, ya dapatnya 1 juta. Tapi kalau yang ada di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekarang, pelecehan naik sepeda motor ditulisi penukaran uang, pokoknya gitulah, banyak itu di sepanjang jalan. Kalau saya kemana-kemana itu sering ketemu. Nah itu kalau tukar 1 juta dapatnya 980 atau bahkan mungkin kurang dari itu ya. Jadi 1 juta dapatnya 980 ribu. Yang 20 mana? Diambil sama yang nuker itu, katanya itu jasa penukaran. Nah, jasa penukaran sepintas tidak ada masalah, karena dia punya jasa, kita berutang jasa ke dia, disediakan uang, nggak repot-repot gitu kan. Terus dia ngambil keuntungan dengan mengambil tipsnya itu 20 ribu, 30, bahkan ada yang 50 ribu. Cuma masalahnya itu kan uang. Penukaran uang itu termasuk nukut, ya, nukut atau mata uang itu termasuk benda ribawi, termasuk benda ribawi. Ya kalau benda ribawi itu tukar menukarnya tidak boleh ada selisih, gitu kan? Tidak boleh ada selisih, harus sama 1 juta yo 1 juta, tidak boleh ada selisih. Nah, kalau ada selisih itu berarti riba, hukumnya haram, ya kan begitu. Cuma kembali ke fikih, ada hilahnya, ada rekayasanya, bisa jadi halal. Yang asalnya haram, transaksinya haram, bisa jadi halal. Caranya bagaimana? Nah, ini rekayasa jadi tukar 1 juta, terus sama orangnya yang menyediakan uang itu kembalikan ke kita utuh 1 juta. Baik kan, selesai transaksi, tukar 1 juta dapat 1 juta, berarti kan sudah beres. Nah, setelah itu baru kita ngasih uang 20 ribu ke orang itu kan sah secara hukum fikih, tapi itu namanya hilah, rekayasa. Jadi akadnya dua. Jadi akhirnya yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Itu secara hukum fikih sah, boleh. Tapi secara hukum sak temene gitu loh ya, hakikatnya boleh apa enggak ya? Enggak boleh, karena itu hilah. Hilah itu mencari celah hukum gitu loh. Ya kayak pengacara-pengacara hakim kan begitu. Pengacara terutama itu berusaha mengotak-ngatik pasal yang awalnya salah jadi bagaimana setengah salah, atau kalau perlu enggak salah, begitu. Jadi hilah ya benar, secara hukum fikih boleh, asalkan tidak satu akad. Loh kan saya ngasih ke dia 20 ribu, mana kan alasannya kenapa kok jadi boleh? Kan enggak, bukan saya mengganti jasa dia, bukan dia ngambil jasa dari itu, enggak, saya kasih dia 20 ribu, apapun namanya podo gitu ya. Sama dengan bank syariah, itu omong kosong itu ya, omong kosong, itu hanya permainan kata, awalnya bunga diganti bagi hasil. Podo ae. Kenapa kok sama? Saya kira logikanya begini, wong dagang itu masa mesti untung? Ndak ada, orang dagang mesti sama kondisinya. Ya kadang laku, kadang ndak, lakunya banyak, kadang sedikit, kan begitu. Jadi sebulan itu kadang penghasilannya cukup untuk memenuhi angsuran, kadang-kadang tidak. Kan masa peduli itu. Bilangnya cuma 70-30 bandingannya, prosentasenya 70-30.
gitu kan? Ya sama saja. 30 ya nek mencapai badi 30 sehingga bisa membayar angsuran. Kalau tidak laku kan tetap 30 harus dibayarkan. Jadi bodoh aja akhirnya. Hanya namanya saja ganti bagi hasil. Itu ya. Yang bilang begitu itu saya semakin percaya. Kenapa? Yang bilang begitu pelaku bank juga, pelaku bank, pegawai bank dia. Sampai akhirnya dia keluar dari itu. Saya pernah cerita mungkin. Akhirnya dia sadar, anak bojoku tak pangani duit ini ya apa hukumnya. Yang gitu ya. Jadi keluar dia. Padahal ini lebih parah kalau yang dia lakukan. Kerjanya dia cerita sendiri. Dosen saya waktu kuliah, dia dosen ekonomi Islam. Ngajar dosen terbang, bukan dosen tetap di IAIN, di UIN. Dia dosen UNER kalau tidak salah. Itu cerita, saya dulu tugas saya di bank itu bagian yang paling gampang. Orang lagi kerja, saya santai di rumah. Nanti kalau sudah mulai tutup bank, saya baru ke kantor. Kerja saya 1-2 jam selesai, tapi bayaran saya sangat tinggi. Tugasnya apa? Ngotak-ngatik transaksi dalam sehari, bagaimana target keuntungan bank itu tercapai. Jadi nama bank bangkrut itu berarti kebangetan. Tidak ono ceritanya bank itu bangkrut. Tidak mungkin secara sistem yang dikerjakan benar lah maksudnya. Kalau tidak nakal kayak dulu Bank Bali itu uangnya dibuat untuk jual beli falas. Nah, kalau dibuat bisnis begitu dia untuk judi baru bangkrut lantas. Tapi kalau dijalankan normal mesti badi. Jadi gimana caranya? Ya itu ada petugas khusus untuk ngotak-ngatik itu. Targetnya hari ini untung 10.000. Kok ternyata nggak dapat 10.000? Ya apa caranya jadi 10.000? Nasabah kan tidak tahu apa-apa. Ya kan? Uang kita di tabungan itu kan dibuat bisnis oleh mereka. Keuntungannya kadang misalnya kita dikasih keuntungan, kamu saya kasih keuntungan sebulan 1.000, ternyata dia dapat 2.000. Apakah kita dikasih yang 1.000 lagi? Tidak, diambil oleh mereka. Oh, mas janji tak kayak saya gelem masukkan aku untung 5.000 tak kayak petangnya. Tahu kita enggak tahu. Itu yang nyata. Tapi kemudian direkayasa kan di usul masail. Mohon maaf, usul masail begitu kerjaannya. Ya tidak semuanya begitu. Tapi memang begitu di Majelis Tarjih juga sama, di Muhammadiyah rekayasa. Akhirnya hukum bank itu ada 3, kan aneh. Halal, haram, syubhat. Kok aneh? Jadi sampean melok sing di, nek melok sing halal ya enak wis gak dosa mainan di bank. Terus nek melok sing haram ya sampean dosa. Ya apa ngene? Karo sing syubhat ya setengah-setengah. Kan aneh hukum double dulu gitu. Ya kan hukum itu kan hitam putih, halal haram. Kalau pilihan nih halal haram syubhat itu kan lucu, tapi itu fikih gitu loh. Fikih begitu. Dan nek wong ngetut fikih tok, naudzubillah, dia tidak akan menjadi seorang kekasih Allah. Pasti itu. Ya kan? Ya kan jamaah tadi apa jamaah, mohon maaf ini kasar saya ngomong. Jamaah. Memang betul kalau kita bepergian jauh boleh, ya kan? Diadakan itu kok. Apa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada masalah, falaisa 'alaikum junahun. Kalau kamu bepergian jauh, darabtum itu daraba makna katanya memukul. Tapi maknanya itu memukulkan kaki di tanah ketika melangkah. Ini legalnya dari kata daraba. Unik bahasa Al-Qur'an ya. Idza darabtum fil ardi. Masa mukul ini oleh jamaah? Ya enggak. Itu bahasa istilah. Ketika mau berjalan di bumi dalam perjalanan yang jauh, ya itu kita dibolehkan untuk mengqashar salat. Kenapa kok boleh mengqashar salat dalam perjalanan panjang jauh? Karena memang umumnya orang bepergian jauh, apalagi zaman dulu, itu mengalami banyak masalah, kesulitan, capek, repot dan sebagainya, sehingga tidak bisa menjalankan sholat tepat waktu sesuai dengan jadwalnya, gitu kan?
juga kemudian tidak dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar. Kalau mengqashar ada di Al-Quran itu, kalau menjamak ada dalam hadis dasar. Tapi apakah mesti begitu? Boleh. Sekarang contoh, ya, Surabaya Jakarta itu, Probolinggo Jakarta sudah lebih dari jarak kita dibolehkan untuk qashar sholat, menjamak sholat. Nek lumone sepeda motoran gitu ya, naik mobil atau naik bis, naik sih pantes. Tapi kalau misalnya naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, keluar dari rumah sudah naik Mercy, ya kan? Jangankan nyupiri, buka lawangnya dibuka no, kan gitu. Ya, naik Alphard gitu kan, langsung ke bandara. Dari bandara turun, masuk ruang VIP karena dia beli tiket yang mahal, pesawat yang high class begitu ya. Ini Surabaya Jakarta kelas yang eksekutif nanti soroi ya kan. Terus naik pesawat hanya berapa jam Surabaya Jakarta? Sekitar 1 jam kurang lebih. Wis nyampe sana juga dipapak sama sopir pribadi, disiapkan mobil, langsung ke hotel bintang 5 di soroi lu mau meskipun ribuan kilo. Nah, tapi kalau kita mengikuti fikih boleh, boleh. Tapi secara moral di hadapan Allah pantas enggak? Ya, inilah, gitu ya, pantas enggak seperti itu? Maka tadi itu kembali ke tukar menukar uang. Ya bisa saja, apapun direkayasa bisa. Tapi orang aslinya gak oleh, terus ya apa caranya oleh itu gak izin dan pangeran. Nah kalau gitu tidak ada hukum, tidak boleh, ya kan? Tidak ada hukum dalam boleh, semua boleh kalau bisa direkayasa. Jadi sekali lagi, ojo hanya berorientasi fikih. Fikih itu hanya untuk apa ya bahasanya? Kalau saya sering mencontohkan itu pelajarannya anak SD gitu loh, ya kan? Anak SD, wes gak apa-apa kosok beduk, kan begitu. Tapi ya mau sampai di krono gak kuat terus oleh kosok beduk, ya enggak. Hanya untuk bahasanya, untuk tingkatan yang kelas-kelas amatiran gitu, orientasinya fikih. Tapi kalau orang yang dewasa berpikirnya duwe rasa izin, iya ya hak aja nih gak oleh ambil pangeran seperti ini, kan begitu. Pesan moralnya kenapa boleh jamak qashar? Karena memudahkan orang yang bepergian jauh yang biasanya repot, berat, kesulitannya banyak. Nek gak ono itu berarti kan tidak berlaku. Gitu loh. Sama dengan orang pakai celana cingkrang di atas mata kaki, itu kan dalam hadisnya kan khuyala'a. Nek melakukan itu dengan tujuan untuk sombong, untuk menunjukkan ini loh. Nah, seperti itu ya, maka itu tidak boleh. Berarti kalau tidak ada tujuan itu, ya boleh. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kembali ini, saya kok mau melebar kemana-mana, tapi memang ya tadi itulah bahwa hukum itu monggo kita gunakan, tapi jangan kemudian fikih sentris, fikih minded. Gak jamaah aja gak apa-apa. Ada ulama berdoa jamaah itu bukan fardu ain, kan macam-macam, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya kita milih yang sunnah muakkadah saja. Tapi nek delok Kanjeng Nabi wingi hadis ya, ingat kemarin tuh. Seandainya tego lah katakan Kanjeng Nabi itu akan begini, nanti waktu sholat wis ada nono imamono, aku tak keliling loh geni, tak obrak-obrak satu persatu rumahnya orang yang gak jamaah, tak obrak. Apa maknanya itu? Berarti jamaah itu wajib, hampir wajib lah katakan. Sunnah muakkadah itu kan hampir wajib. Itu loh. Saking sampai kaya mun Kanjeng Nabi kekerem kejem, padahal Kanjeng Nabi tidak pernah begitu. Tak parah di situ tuh rumah per rumah, tak buka iomai, tak totok nek orang sing gak jamaah tak obrak. Betul nih, kemarin ada hadisnya. Fa ahriqu ala man la yakhruju ila sholati ba'd. Itu sampai begitu ya. Lah gitu ya. Nek orientasinya pikir tok, ayo balik sing sunnah aja, gak wajib aja. Gak apa-apa gak jamaah. Tapi kalau tidak ada udzur, terus gak gelem jamaah, bayangkan kalau Kanjeng Nabi datang ke rumah kita terus bawa geni dengan wajah yang murka Rasulullah kepada kita seperti itu.
Gitu ya. Jadi sekali lagi fikih boleh digunakan. Saya penting ngomong begini karena memang kadang-kadang terutama menurut saya dia arek pondokan, tapi saya tidak senang dengan gaya arek pondokan itu. Yang tadi itu fikih minded, fikih sentris, pokoknya apa-apa ukurannya fikih. Ya, berarti kita balik jadi anak SD lagi, bukan SMP, bukan SMA, bukan kuliah, bukan mahasiswa, bukan pasca sarjana. Padahal kita sudah di situ posisinya. Sudah bukan boleh tidak boleh, tapi pantas tidak pantas, etis tidak etis. Nah, itu ya. Semoga kita belajar semua, sama-sama belajar. Saya juga masih terus belajar sampai kapanpun. Orang itu adalah dalam rangka belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Itu yang penting. Mudah-mudahan Allah mentaufiki kita sehingga menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.